Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan modul 8, yaitu kurikulum sekolah dasar. Modul 8 ini terdiri dari dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 1 tentang hakikat kurikulum sekolah dasar. Kegiatan belajar 2 tentang karakteristik mata pelajaran di sekolah dasar. Kegiatan belajar 1 akan disampaikan rekan kami Nikmatul Laili dan kegiatan belajar 2 akan disampaikan oleh Laili Hidayati. Presentasikan kegiatan belajar 1 yaitu hakikat kurikulum sekolah dasar. Salah satu karakteristik pendidikan formal adalah bahwa pendidikan di sekolah memiliki rancangan pendidikan atau kurikulum tertulis. Prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. 1. Prinsip relevansi. 2. Prinsip efektivitas. 3. Prinsip efisien. 4. Prinsip fleksibilitas. 5. Prinsip berkesinambungan. Standar kompetensi kelulusan pada sekolah dasar dan sekolah menengah diharapkan mampu 1. Menjalankan agama sesuai tahap perkembangan anak. 2. Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 3. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku. 4. Menghargai keberagaman agama, budaya, ras, golongan sosial ekonomi masyarakat. 5. Menggunakan informasi lingkungan sekitar. 6. Berpikir logis, kritis, kreatif. 7. Rasa keingintahuan yang tinggi. 8. Mampu memecahkan masalah sederhana. 9. Mampu mengenali gejala alam dan sosial. 10. Cinta dan peduli terhadap lingkungan. 11. Cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara. 12. Hidup bersih, sehat, bugar. 13. Mampu melakukan kegiatan seni dan budaya. 14. Berkomunikasi jelas dan santun. 15. Kerjasama dalam kelompok. 16. Gemar membaca dan menulis. 17. Terampil menyimak, berbicara, membaca, menulis, berhitung. Karakteristik mata pelajaran di SD. 1. Mata pelajaran PKN. Peran utama PKN adalah memperkuat dasar-dasar kewarganegaraan Indonesia dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyiapkan warga negara menjadi warga negara global yang siap bersaing. 2. Mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki karakteristik 1. Sebagai alat komunikasi. 2. Sebagai bahasa nasional. 3. Bagi penduduk Indonesia, bahasa Indonesia bukan sebagai bahasa ibu, tetapi sebagai bahasa kedua. 4. Diarahkan pada penggunaan bahasa secara aktif dan kreatif. 5. Belajar bahasa selalu terjadi dalam konteks. 3. Mata pelajaran matematika. Dalam matematika terdapat nilai-nilai seperti ketekunan, disiplin, penghargaan terhadap aturan dan komitmen, demokrasi yang didasarkan atas kebenaran yang dapat diuji, kejujuran, dan sebagainya. 4. Mata pelajaran IPA. IPA bersifat terpadu dari disiplin ilmu fisika, biologi, kimia. Pembelajaran IPA di SD memberikan kesempatan peserta didik memperoleh pengalaman langsung dalam menemukan dan mengembangkan konsep-konsep IPA. 5. Mata pelajaran IPS. IPS di SD merupakan kajian yang bersifat terpadu dari berbagai ilmu yang memerlukan kajian secara terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, teknologi, humaniora, lingkungan, bahkan sistem kepercayaan. Demikian presentasi dari kegiatan belajar 1. 2. Yaitu karakteristik mata pelajaran di sekolah dasar. Yang pertama ada hakikat KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan kurikulum yang bersifat desentralistik dan kurikulum
yang bersifat operasional. KTSP disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Paling tidak, KTSP terdiri atas dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pendidikan SD. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Struktur dan muatan kurikulum SD. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Aspek yang harus tercantum dalam struktur dan muatan kurikulum mencakup mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Kalender pendidikan SD. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan, tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber atau bahan atau alat belajar. Latar belakang KTSP. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, di Indonesia telah terjadi gerakan reformasi. Gerakan tersebut secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja tuntutan ini berlaku untuk semua aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Pergerakan reformasi tersebut menuntut pembaruan pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 2/1989 diganti dengan Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Prosedur pengembangan KTSP. Yang pertama, BSNP mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga kurikulum memberikan pengalaman belajar yang mendorong peserta didik untuk mengikuti, memanfaatkan secara tepat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh. Keenam, belajar sepanjang hayat dengan minat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dalam pengembangan KTSP tahun 2006 mengemukakan bahwa tim penyusun KTSP dan SD terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah, komite sekolah, narasumber, dan atau pihak lain yang terkait. Selama penyusunan KTSP, Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten atau kota melakukan supervisi terhadap kegiatan yang dilakukan tim penyusun. Demikianlah presentasi dari kelompok 8. Kesimpulannya adalah, kurikulum merupakan jantung pendidikan, merupakan panduan yang memberikan jawaban atas pertanyaan, untuk apa pendidikan dilakukan, apa yang disampaikan dalam proses pendidikan, bagaimana pendidikan akan dilaksanakan, serta bagaimana mengukur hasil dan proses pendidikan. Sedangkan KTSP merupakan kurikulum yang bersifat lokal tetapi berorientasi nasional karena KTSP dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi serta memperhatikan potensi peserta didik dan masyarakat sekitar sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.